Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi. Saat ini saya berada di Kamboja, tepatnya di Kampung Chnang, ya, yang jaraknya kira-kira 85 km dari kota Phnom Penh. Jadi dari Phnom Penh ke sini memerlukan waktu kira-kira 2 jam naik mobil. Jalannya cukup bagus seperti ini. Itu jalannya datar dan juga licin, ya. Nah, jadi hanya waktu 2 jam kita sudah sampai di sini. Kita hari ini akan pergi ke Kampung Chnang, dan ini adalah tugu sebelum kita masuk ke Kampung Chnang. Ini merupakan provinsi, ya. Provinsi Kampung Chnang. Salah satunya yang dihasilkan di sana itu adalah tembikar yang terbuat dari tanah liat, sehingga tubuhnya juga seperti ini. Bersama saya ada Kim Hong, mahasiswa saya, dan juga Sister Fatimah dan Sister Rosita yang akan menggait kita ke Kampung Chnang. Saya akan coba bertanya kepada mereka mengenai daerah mengenai daerah ini, di mana di sini ada sawah yang luas, terus kemudian ada juga terlihat di sana itu apa itu namanya, Kimong? Palm tree, ya, sugar palm, yang mana berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ini palm tree-nya adalah sama dengan lontar di Indonesia. Now, I would like to ask Sister Fatimah, her name in Cambodian, Kim Lang, right? Her Islam name atau Muslim name is Fatimah. Sister Fatimah, could you please tell us a little bit about the Kampung Chnang that we are going to visit? Yes. So now we are flew from Phnom Penh and we reach Kampung Chnang now, and we are going to taking boat, and then we go to see the people making a pot. Yes, and then we go to see visit the Champa village. Yes. So the Champa village, I think that's familiar with us because according to the history, the Indonesian people originally come from Champa, You know about it? You know, Rosita? That the Indonesian people originally come from Champa village. So we have the same word, Kampung Chnang. Kampung, that's in Indonesia we also say kampung, that means village. So kampung kampung Keranji atau kampung Guguk, segala macam, like that. So we have many words that very similar here and also in Indonesia. Yes. Okay, so we will see how the people make pots, right? And also to meet the people. I think most of the people who live in Champa are Muslim, right? Please, yes. Please tell us a little bit about the people who live in that village. What do they do to make a living, or something like that? ប្រាប់គាត់តិចមើលថាតើនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងជនជាតិចម្ប៉ាហ្នឹងគាត់ពិចារគាត់ធ្វើអីដែរអញ្ចឹងណាយ៉ាហើយចាំខ្ញុំบอกចង់និយាយគាត់ភាគច្រើនគេធ្វើស្រែចម្ការធ្វើទឹកត្នោត Yes, most of them are farmers and they make sugar palm. Yes, and they also make pot. Yes. Okay. We see there sugar palm, but we will see in the village how to make sugar, and maybe we can also drink the sap from the sugar palm.
Insyaallah. Yeah, yes. Okay. Thank you very much. Yes. We'll continue our journey to Kampung Senam. Yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya berada di Kampung Senam. Itu suatu tempat di Kamboja, ya. Kampung Senam ini berjarak kira-kira 90 km dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja, dan di sini sebagian besar penduduknya beragama Islam. Nah, saya berkunjung ke suatu industri rumah tangga, di mana di sini dibuat bermacam-macam alat kerajinan rumah, keperluan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat atau tembikar. Di mana kami ke sini tadi diantar oleh rekan-rekan ini, ada Dokter Matnor, kemudian juga Sister Fatimah dan Sister Sita, ya, bersama Kim Hong. Dan kalau kita lihat di sini juga banyak terdapat sugar palm, atau dalam bahasa kitanya ini adalah lontar, ya, yang banyak terdapat di bagian timur Indonesia. Jadi mereka mengambil dari bunga lontar itu niranya dan nanti dimasak menjadi gula. Nah, kita akan lanjutkan nanti untuk melihat dari awal seperti apa mereka membuat kerajinan gerabah atau tembikar ini di Kamboja. Ayo kita lihat ke belakang. Sekarang kita berada di pabrik keramik, ya, membuat bermacam-macam alat rumah tangga dari taramian. Itu adalah taramian campur dengan pasir, kemudian nanti jadi di sana ini yang sudah jadi seperti ini, kemudian dicetak. Ini adalah kompor, ya, kompor untuk memasak. Jadi masyarakat di Kamboja atau di Kampung Senam ini pada umumnya untuk dimasak kompor dari tanah liat. Nah, ini apa nih? Untuk pembatasnya apa Pak? Diletak di dalam. Untuk pembatas di kompor, ya. Kemudian kalau itu apa tuh? Ini setelah dibit lubang, ya. Bisa, dan di sana juga ada bermacam-macam produk yang dibuat di sini, nanti akan terlihat di sana. Oke, Bang. Jadi ini adalah tanah liat yang sudah dicampur dengan arang sekam tadi. Tanah liat ini diambil dari gunung, terus kemudian dimasukkan ke alat yang meletup dicampur dengan arang sekam, dimasukkan dengan alat yang mengandung tanah liat ini tanah liatnya dicampur dengan arang sekam, dimasukkan ke dalam alat untuk mengaduk itu, dan setelah tercampur rata nanti ditutup di sini. Dan selanjutnya tanah liat yang sudah diaduk dengan arang sekam ini akan dicetak menjadi bermacam-macam alat keperluan rumah tangga. Kalau di sini ada kompor, ya, kompor jenis, di mana orang Kamboja ini sebagian besar masih menggunakan kompor tradisional. Ini adalah kompor yang tentu untuk memasak ini perlu arang. Ini di dalam ini untuk
Nah, sekarang kita berada di tempat pembakaran tungku-tungku yang sudah dibuat tadi. Di dalam tempat yang sangat sederhana ini dimasukkan ke sana, terus kemudian dibakar dengan mempergunakan sekam padi, ya. Jadi untuk membakarnya digunakan sekam padi dan nanti akan didapatkan hasil seperti ini yang berwarna kuning ini pada bata. Tetapi kalau ini dipakai sebagai tungku di rumah tangga, tentu akan mudah pecah. Yang mudah pecah, apalagi dibawa juga dalam jumlah yang banyak ini dia akan pecah. Maka mereka membuat seperti ini. Jadi dibuat di luar ini dari seng, kemudian dimasukkan tungku yang terbuat dari tanah liat ini. Kemudian di antara ini diisi dengan apa itu? Serbuk gergaji. Serbuk gergaji yang dicampur dengan arang. Ya. Arang itu bagaimana cara mereka membuatnya. Di luarnya terbuat dari seng, kemudian di dalamnya tungku dari apa tadi? Dari tanah liat yang sudah masak. Di antaranya diberi arang bercampur dengan serbuk gergaji. Nah, ini nanti ditutup, nah. Tutup pakai lapisan semen. Ditutup dengan lapisan semen sehingga jadinya seperti ini. Hasil terakhir. Inilah hasil terakhirnya. Ada alat untuk apa? Tangan-tangan untuk mengangkatnya. Itu juga hasil terakhir. Inilah model tungku yang bisa kita temukan di hampir semua rumah tangga yang ada di Kamboja ini. Berada di ruangan ini, di sini terdapat bermacam-macam alat masak, ya, periuk yang terbuat dari tembikar atau tanah liat ini. Ada yang kecil, kalau di Indonesia juga ada ini. Pada zaman dahulu di kampung-kampung di Indonesia kita bergunakan untuk menampung air, memasak air atau masakan lainnya. Di sini masih banyak, ya. Mungkin ini untuk menampung air, ini untuk memasak. Ini kompor tadi ada yang besar, ada yang kecil. Di sana juga ada ukuran yang bermacam-macam. Ini ada gentong air yang besar, ya. Nah, ini gentong air. Tapi ini ada penutupnya supaya bersih. Jadi menyimpan air dalam gentong air ini biasanya airnya tetap pada suhu yang sejuk, ya, sejuk. Jadi kalau kita minum air di sini biasanya rasanya segar. Kita lanjutkan ke ruangan sebelah. Di sana terdapat bermacam-macam produk yang lainnya dari tembikar atau tanah liat ini. Nah, ini adalah produk tanah liat yang bermacam-macam. Ada periuk kecil ini untuk memasak, untuk apa? Masak Untuk makan. hot pot mini. Untuk masak makanan. Ini ada juga celengan, ya, celengan dari bermacam-macam. Ada yang berbentuk gajah dan hewan lainnya. Itu, dan ini adalah cetakan untuk membuat kue, ya, membuat kue. Dan kalau dahulu anak-anak di Indonesia sering dibelikan oleh orang tuanya celengan seperti ini. Nah, ini juga celengan, ya, ada lubangnya. Jadi kalau dulu anak sekolah itu diberi uang oleh orang tuanya, dia yang suka menabung
akan memasukkan sebagian dari uang belanjanya ke dalam celengan. Ada juga celengan ini yang dicat kan, seperti ini, dan di sana ada yang lebih mahal kelihatannya, warnanya juga mengkilat, dan ada juga periuk-periuk kecil untuk memasak makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu kira-kira informasi yang kami berikan. Oh ya, ini adalah bagaimana mereka membawa hasil daripada produksi tembikar atau lihat ini ke kota, mempergunakan kendaraan seperti ini. Ada 3 ya, susun ini semuanya ini adalah celengan yang tentu akan dijual ke berbagai tempat di Kamboja ini. Demikian kira-kira informasi dari Kampung Chnam di Kamboja. Sampai kita ketemu di kegiatan yang lain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.